这是剑虚境。虚境可以让大家看一看，你阳太天那猴子出杀招偷袭。纵使我儿昏了种地的公正，处死他，杀了同门师兄，请您依法处死。一直都是依靠我的丹，我居然感受不到他。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-101. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 100. Kemarin pertarungan sengit telah terjadi antara Sinan berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Meskipun dia hanya seorang diri, tapi kekuatan yang Sinan miliki tidaklah main-main. Bahkan satu persatu dari ketiga murid itu berhasil Sinan tumbangkan tanpa mengalami kendala apapun. Sampai akhirnya cuma tersisa Yang Tatian saja. Ia mencoba mencari cara agar bisa mengalahkan Sinan. Namun seberapa keras pun ia berusaha, semua itu sia-sia saja. Dan pada akhirnya Yang Tatian pun harus meninggoy di tangan Sinan. Sesaat kemudian Tetua Yang pun datang untuk membalas dendam putranya. Semua ini sudah Sinan duga karena dia dengan Kaisar Suci sudah saling bekerjasama untuk menjebak orang-orang yang ingin mengkhianati. Untuk bisa menjebak orang-orang yang telah berani mengkhianati Tanah Suci Singlong. Para tetua mulai berdatangan demi melindungi Sinan dari Tetua Yang. Dan tentu saja beberapa murid juga telah berkumpul di tempat ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dengan situasi yang menimpanya saat ini, tentu saja Tetua Yang menjadi begitu pusing. Pasalnya semua tetua telah berkumpul di sini, ditambah juga para murid elit juga berdatangan. Namun meskipun begitu, Tetua Yang mencoba menenangkan dirinya untuk bisa memberitahu kalau Sinan telah membuat keributan yang begitu besar dengan telah menghabisi putranya. Jadi atas apa yang telah Sinan lakukan, dia harus membayar dendam tersebut. Tapi Sinan memberitahu kalau ia sama sekali tidak memiliki urusan dengan Yang Tatian. Namun justru dia yang malah berniat untuk menghabisinya. Tentu saja Sinan tidak berdiam diri saja dan memberikan perlawanan kepadanya. Tapi Sinan yakin betul kalau semua ini ada hubungannya dengan Tetua Yang. Tetua Yang masihlah belum percaya dengan ucapan Sinan. Sampai akhirnya Miao Miao memberitahu kalau bisa saja Tetua Yang sendiri telah membuat rencana tersebut. Miao Miao pun mulai melakukan sesuatu. Terlihat ada pancaran energi keluar dari dalam diri Yang Kai. Setelah semua itu muncullah sebuah cermin. Miao Miao menjelaskan kalau itu adalah harta Jian Sujing. Dia meletakkan ini pada diri Sinan setelah menjalani ikatan darah bersamanya. Ia pun akan mengaktifkan cermin itu untuk membuktikan kepada semua orang siapa yang telah lebih dulu memulai pertarungan. 难道我就该引几图？ 杀了他阳太天又如何？这是剑虚境。虚境可以让大家看一看。 Tetua Yang tidak bisa berbuat apapun karena Tetua San ada di sini. Pada akhirnya mereka pun bisa melihat kalau yang mulai melakukan penyerangan memang adalah Yang Tatian. Akan tetapi Tua Yang masihlah belum dapat menerima semua itu. Karena dia yakin betul semua ini hanyalah rekayasa dari Sinan. Terlebih lagi ia tidaklah menerima luka apapun dari Yang Tatian. Namun dia itu justru dengan berani menghabisinya. Seorang tetua setuju dengan pendapatnya dan menganggap Sinan berpikiran sempit. Miao Miao meminta mereka untuk sadar kalau Sinan itu telah dikepung oleh 3 orang sekaligus. Lantas bagaimana mungkin ia hanya berdiam diri saja menerima semua serangan tersebut? Xiao Qiansu juga setuju dengan perkataannya karena Yang Tatian sudah bekerjasama dengan 2 murid dari Tanah Sujaku untuk bisa menghabisi Sinan. Jadi bagaimana bisa Yang Feng berbicara seolah-olah Sinanlah pelakunya? Yang Feng awalnya hanya diam saja karena semua perkataan mereka memang masuk akal dan sulit untuk dirinya counter. Pada akhirnya Yang Feng pun hanya bisa tertawa. Ia menganggap perbuatan putranya memang salah
Namun Sinan juga harus dihukum karena menghabisi seorang murid. Miao Miao sudah bosan mendengar pembelaan Yang Feng, padahal Yang Tatian memang pantas menerima semua ini. Yang Feng tidaklah mendengarkannya dan meminta Kaisar Suci untuk bisa membuat keputusan supaya Sinan itu bisa dihukum. Tetua ini juga memberikan dukungan karena jika Sinan tidak dihukum, maka akan ada banyak orang yang meragukan Tanah Suci Xinglong. 你阳太天的猴子，出杀招偷袭！ 纵使我儿昏了皇帝的公正，处死他，杀了同门师兄，请您依法处死。 Kaisar Suci pun ingin mencoba mendengar lebih lanjut lagi mengenai pembelaan dua belah pihak. Yang Feng pun meminta semua orang untuk berpihak kepadanya, karena dia itu hanya ingin pembunuh putranya menerima hukuman yang sepadan. Ia juga yakin kalau semua orang di sini sudah tahu betapa besarnya perjuangan dia untuk membawa Tanah Suci Xinglong berkembang lebih jauh lagi. Semua ini dia lakukan demi masa depan Tanah Suci. Akan tetapi, Xiao Qianzu memiliki begitu banyak bukti mengenai kejahatan yang selama ini dia miliki. Bahkan bertemunya Yang Tatian dengan kedua murid ini bukanlah sekedar kebetulan, karena mereka itu memiliki hubungan yang sudah lama terjalin. Ia sungguh muak mendengar perkataannya yang ingin membuat masa depan Tanah Suci Xinglong cerah. Namun, tetua yang itu justru malah diam-diam ingin mengkhianati mereka. Yang Feng masihlah belum mengakui hal itu. Ia menjadi kesal kepada Xiao Qianzu karena berani memberikan tuduhan seperti itu kepadanya. Selain itu, Denny seakan-akan tidaklah diizinkan untuk memberikan keadilan atas kematian putranya. Yang Feng dengan begitu berani mengklaim kalau Tanah Suci Xinglong adalah miliknya. Jadi jika ada yang merasa Kaisar Suci tidak bersikap adil, maka mereka bisa pergi bersama dengannya. Apa yang barusan Yang Feng katakan sama saja dengan mengakui pengkhianatannya. Jadi beberapa murid pun merasa cukup kesal. Yang Feng meminta mereka untuk sadar diri kalau saat ini kondisi Kaisar Suci telah sakit parah. Ia bahkan selalu mengandalkan pil buatannya untuk bisa bertahan hidup. Yang Feng pun menggunakan teknik rahasia yang dia miliki untuk melawan ayahnya sendiri. Seketika saja tubuh Kaisar Suci seakan-akan menua daripada sebelumnya, yang tentu saja membuat para murid menyadari kalau kondisi Kaisar Suci memang sangatlah parah. Bahkan Sinan sendiri cukup terkejut dengan apa yang ia lihat saat ini. 我今天连给我，一直都是依靠我的丹，我居然感受不到他。 Karena sebelumnya Kaisar Suci tidaklah memberitahu tentang kondisinya tersebut. Tindakan yang telah Yang Feng lakukan membuat Tetua Shan marah. Ia langsung bertindak untuk memberikan perlawanan kepadanya. Namun ternyata Yang Feng memiliki backingan yang begitu kuat, bahkan mampu memukul mundur Tetua Shan. Akhirnya Sinan menjadi tahu kalau inilah alasan Tetua Yang Feng berani kepada mereka, karena dia itu memiliki pendukung yang sangat kuat di belakangnya. Yang Feng pun meminta semua orang yang ada di sini untuk berpihak kepadanya saja. Karena bagaimanapun kondisi dari Tanah Suci Xinglong berada di belakang Tanah Suci Sujaku, yang mana mereka telah memiliki banyak pendukung. Jika Tanah Suci Sujaku sampai bekerjasama dengan sekutunya, maka Tanah Suci Xinglong dapat dimusnahkan dalam sekejap. Jadi lebih baik mereka berada di sini saja untuk menerima perlindungan. Perkataannya pun membuat banyak orang menjadi kebingungan. Sedangkan Kaisar Xinglong hanya tertawa saja. Ia pun menunjukkan kalau kekuatannya masihlah belum habis, seperti apa yang Tetua Yang Feng kira. Kaisar Suci meminta untuk tidak pergi karena jika sampai mereka berpihak kepada Tetua Yang Feng, maka itu adalah pilihan yang sangat buruk. 力的庇护，便走吧，我还没到有但。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.